TV, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita di Sopirin RB TV. Nah, kali ini spesial sekali nih pemirsa. Jadi hari ini saya akan ngobrol bersama calon presiden kita. Siapa? Ya, Bapak Anies Baswedan. Jadi hari ini kebetulan beliau lagi ada di Bengkulu nih dalam rangka ya menyapa masyarakat Bengkulu ya. Nah, jadi beliau ini akan kembali ke bandara. Nah, kita akan ambil kesempatan ini untuk ngobrol bareng dengan calon presiden kita Bapak Anies Baswedan. Nah, agak berbeda sih pemirsa, kalau kali ini saya nggak bisa nyopirin langsung, tapi tetap kita bakal ngobrol berdua di dalam mobil karena ya namanya calon presiden ya, beda dong ya. Oke, jangan kemana-mana, yuk langsung saja. Kasih. Mari Bu. Anies sukses. Amin. Nah nih pemirsa, jadi kita di Sopirin RB TV kali ini spesial banget nih karena kita bersama capres kita nih ada Pak Anies. Wah, gimana Pak? Seru nih di Bengkulu? Seru sekali. Seru sekali ya. Tadi pagi sampai sore ini teman-teman masyarakat di Bengkulu ini ramah, bersahabat, bersaudara. Iya. Jadi Bapak tadi dari jam berapa nih sampai di Bengkulu? Tiba di sini sekitar jam 8. Jam 8 ya? Pagi. Lalu kami ke pasar Minggu. Oh, ke pasar Minggu. Ya, lalu di sana jumpa pedagang, orang-orang yang pada belanja. Karena salah satu program kita itu soal kebutuhan pangan. Oh, gitu. Kan pada mahal sekarang itu. Iya benar Pak. Ya kan? Dan itu yang dijeritkan oleh masyarakat. Iya. Berarti tadi Bapak ke pasar Minggu, kemudian ke kampus juga ya Pak ya? Kampus. Ke kampus itu? Profesor Hazairin. Nyapa Tadi mahasiswa? dialog dengan mahasiswa. Okay. Dan mahasiswanya dari banyak universitas, banyak kampus. Mereka bagus, kritis, tenang diskusi dengan mereka. Dari sana mampir ke Masjid Raya, Masjid Al-Taqwa ya. Oh, Masjid Al-Taqwa. Lalu dari sana makan siang. Makan siang nama tempatnya apa ya tadi itu? Di mana Pak? Di pantai? Bukan. Di mana tuh? Namanya apa tadi rumah? Roso. Iya, di pinggir pantai panjang. Iya, lalu dari sana ketemu dengan warga di Gor. Di Gor. Wah, ini wah ramai sekali di Gor itu. Wih, ramai sekali. Penuh semangat. Iya. Lalu habis itu datang ke pantai ini. Pantai ya, menyapa nelayan-nelayan gitu ya, Pak. Kenapa sih memilih pinggir pantai, Pak? Maksudnya memilih masyarakat nelayan kan gini, yang dikunjungi? Jadi perjuangan kami itu adalah perubahan. Iya. Perubahan untuk apa? Agar Indonesia lebih adil. Caranya dengan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Nah, jadi kita datang ke tempat-tempat yang lemah, yang perlu dibantu, yang kecil yang perlu dibesarkan. Nelayan ini, kita kalau ke restoran pesen ikan, ke pasar makan ikan. Sekarang kita tanya, kondisinya gimana ya? Nelayannya ya Pak ya? Iya. Nah, kitanya makan ikannya bersyukur, alhamdulillah, ikannya enak. Iya. Suka nggak kita tanya, ini nelayan yang ambil makanan ini hidupnya nyaman seperti yang mengkonsumsi ikan nggak? Padahal kalau dipikir-pikir juga harga ikan laut itu justru yang lumayan mahal ya Pak ya, dihitung per ons kalau kita makan. Nah, tapi mereka harga jualnya rendah. Kenapa? Tadi ketika ngobrol, mereka di tempat ini banyak nelayan, tangkapan ikan sering berlebih, tidak ada tempat pengolahan. Akibatnya harga ikannya jadi jatuh. Lalu para tengkulak dengan leluasa membelikan dengan harga yang murah. Ketika dibawa ke pasar harganya jadi tinggi. Ketika sampai ke rumah tangga harganya mahal. Kalau harga ikan mahal, di rumah tangga dibayar mahal, tapi uangnya diterima sama nelayan, saya jamin keluarga pada ikhlas kok. Betul nggak? Bener. Tapi masalahnya sekarang itu harganya mahal, tapi nelayannya terima uangnya sedikit. Iya. Jadi saya ingin datang sini ketemu dengan mereka. Jadi insya Allah kami ingin
membangun sentra-sentra pengolahan ikan, sehingga di dalam sentra itu ada cold storage, ada produksi, supaya ikan yang tertangkap oleh para nelayan itu tidak percuma terbuang karena rusak. Jadi itu yang tadi kita obrolin. Nelayan ini seluruh Indonesia, mayoritas hidupnya sulit. Berarti bukan cuma di Bengkulu aja ya Pak ya? Enggak, di mana-mana. Dan kalau datang ke kawasan pesisir pantai, desa-desa nelayan, hampir semua, saya tidak mengatakan semua, tapi hampir semua adalah kategori kawasan yang masyarakatnya prasejahtera, di ambang batas kemiskinan atau di bawah. Padahal mereka itu mensuplai pasokan ikan. Jadi itulah sebabnya kenapa kami datang ke sini, dan kami ingin agar warga, yuk kita ambil sikap perubahan. Kenapa kami menawarkan perubahan ini? Saya bersyukur sekali saya ditakdirkan untuk mendapat kesempatan keliling berbagai wilayah Indonesia. Sejak saya dulu bertugas, dan dari keliling itu saya menemukan kenyataan bahwa Indonesia kita ini banyak ketimpangannya. Dan ketimpangan-ketimpangan ini bisa diselesaikan. Bukan sesuatu yang rumit, tapi yang diperlukan adalah kemauan, keseriusan, dan dikerjakan sampai tuntas, supaya ketimpangan ini bisa selesai. Prinsipnya tadi, cari daerah yang lemah, cari daerah yang perekonomiannya kecil, kesejahteraan yang kecil, bantu. Pendidikan juga begitu, cari daerah yang anak-anak SMP-nya kekurangan bangku sekolah, tidak ada tempatnya, lalu drop out-nya tinggi nanti, SMA-nya begitu aja, cari lalu diseriusin. Kita ini kalau dari sisi sumber daya ada kok, yang sering kurang itu kemauan. Karena emang di apa-apa kan diawali dengan kemauan ya Pak ya. Nah kalau Bapak ke Bengkulu sebenarnya udah berapa kali nih Pak? Ke Bengkulu dalam berapa kali ya? Tapi dalam 2 tahun terakhir ini udah 3 kali saya. Udah 3 kali. Itu di tahun berapa Pak? Maksudnya ada perubahan kan yang Bapak lihat nih? Tapi saya merasakan ya masyarakatnya bersahabat, bersaudara. Beberapa bulan yang lalu saya datang ke sini menginap di sini. Oh, berapa bulan yang lalu ya? Baru berarti ya Pak ya? Berarti udah jalan-jalan belum nih Pak ke Bengkulu? Apa nggak sempat ya? Karena tadi mampir ke tempat rumah tempat Bung Karno dulu tinggal. Lalu kalau yang dulu saya sempat ke rumah orang tuanya Ibu Fatmawati. Lalu saya sempat ziarah ke makam Sentot Prawiro Dirjo. Sentot Alibasa ya Pak ya? Sentot Alibasa. Kemudian sekarang ke pantai. Benteng Marlboro udah Pak? Itu yang sebelahnya. Itu ya, benteng itu ya? Belum ya Pak? Belum. Untuk yang berikutnya. Semoga aja nih Pak. Gak dihabisin. Iya. Apalagi yang menarik di Bengkulu? Banyak sih Pak sebenarnya. Ya, tempat karena kan di Bengkulu ini juga kayak akan wisata sejarah ya Pak ya. Jadi kayak misalnya tadi Benteng Marlboro gitu kan. Benteng yang kalau saya Bapak masuk keren banget Pak pokoknya Pak. Iya keren ya situ ya. Kalau gitu disisakan buat yang berikutnya. Kalau dihabisin sekarang nanti berikutnya udah nggak ada lagi. Tadi Bapak pergi ke rumah Bung Karno, ke sumurnya nggak nih Pak? Sumurnya? Cuci muka ya. Saya nimbah sendiri airnya. Nimbah sendiri di sumur itu. Itu sumur dari dulu ya? Iya. Pak, kita nih obrolannya agak random gak apa-apa nih ya Pak ya? Memang ada obrolan gak random? Gimana Pak? Memang ada obrolan gak random? Ada aja sih Pak. Ini berbicara tentang profil Bapak deh Pak, gitu. Bapak ini sebenarnya lahirnya di mana sih Pak? Besar-besar di mana sih? Saya ini besar di kota Yogyakarta. Gitu. Jadi ibu saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Kemudian ayah saya dari Jogja. Ibu dan ayah adalah dosen di Jogja. Ibu di IKIP Negeri Jogja. Ayah saya di Universitas Islam Indonesia. Nah, ketika ibu saya hamil tua, beliau ke Kuningan ke rumah nenek kami.
Nah, saya dilahirkan di rumah nenek Di di Kuningan. Kuningan. Lahirnya di rumah, dibantu bidan. Iya. Lalu saya usia 40 hari dibawa kembali lagi ke Jogja. Oh, berarti masa kecilnya tuh di Jogja ya, Pak? Lebih Jogja. banyak ya? SMP gitu, sampai SMA di Terus Jogja. di Jogja tuh sampai kuliah. Oh, sampai kuliah. Oh, Saya gitu. SD, SMP, SMA di Jogja. Kemudian SMA sempat pergi sebentar 1 tahun karena saya terpilih mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika. Kemudian kuliah saya di Gajah Mada. Oh, wow. Pantesan ya, Pak ya. Memang Jadi basicnya SD, SMP, SMA. Dan rumah saya dekat kampus UGM. Oh, gitu. Mungkin hanya 500 meter. Jalan kaki dong ya, Pak Satu ya. jalan kaki, tapi juga gini masa kecil saya, masa kecil mainnya di kampus yang tempat saya kuliah. Oh. Nih Pak, berarti kan kalau tadi Bapak bilang orang tua Bapak nih dosen gitu ya. Terus Bapak juga sempat pertukaran pemuda ya Pak ya ke Amerika. Berarti Bapak nggak pernah ngerasain hidup susah dong Pak? Jadi kami hidupnya itu bisa dibilang baik, tapi berlebih tidak. Jadi ayah saya keseharian itu awalnya pakai sepeda seperti yang lain, lalu kemudian pakai Vespa, sampai saya kira-kira SMP itu kami sehari-hari Vespa semua. Jadi kita hidup sederhana, tidak dalam artian kekurangan bukan. Tapi berlebih juga enggak. Oh gitu enggak, kan. sederhana. Dosen itu kan katanya gajinya dus-dusan tapi sen-senan. Iya, rata-rata kenapa ya dosen ngomongnya gitu ya Pak ya? Dus-dusan tapi sen-senan. Dosenan. Nah, jadi kami bersyukur cukup. Kalau dibilang kekurangan tidak, tapi berlebih bukan. Karena itu ketika saya dulu SMA, saya ingin sekali punya pengalaman ke luar negeri. Tapi jelas ayah saya, ibu saya nggak mungkin memberikan saya biaya untuk kuliah ke luar negeri. Iya. Mereka sebagai dosen. Lalu ketika saya lulus S1, saya kepengen meneruskan ke S2 di luar. Nah, bapak ibu saya tidak mampu untuk membiayai saya sekolah di luar. Jadi akhirnya saya bekerja untuk bisa dapat beasiswa. Jadi alhamdulillah kami cukup. Nah, ibu saya adalah salah satu perempuan pertama di kampungnya yang kuliah. Jadi di Kuningan, tempat dia lahir itu tidak ada SMA, hanya ada sampai SMP. Dan ketika beliau tumbuh, tidak ada perempuan yang pergi meninggalkan kampung untuk sekolah. Kalau perempuan pergi itu kalau menikah. Jadi ketika beliau lulus SMP, kemudian ayahnya itu orang yang kakek saya itu seseorang yang mengikuti perkembangan dunia pakai radio di Kuningan itu, pakai radio. Jadi tiap pagi denger Tapi radio. dia nggak pernah baca. Beliau itu barangkali seumur hidup bacaannya sedikit sekali karena memang zaman itu nggak ada baca dan tinggalnya di Kuningan kaki Gunung Ciremai. Tapi beliau dengarkan radio. Beliau mendengar radio gizi apa yang baik untuk anak-anak, kenapa pendidikan itu penting. Jadi anak-anak gak suka kacang hijau semua tuh, makannya kacang hijau katanya biar otaknya bagus. Lalu beliau berpandangan anak-anak harus sekolah. Jadi di kampungnya hanya salah keluarga ini, keluarga kakek saya itu yang anak dikirimin sekolah semua. Jadi sesudah SMP karena tidak ada SMA dikirim ke kota Cirebon. Kira-kira 1 jam tuh dikirim semuanya sekolah di sana, termasuk ibu saya. Jadi ibu saya itu menceritakan kalau saja mereka sekeluarga tidak dapat kesempatan pendidikan, maka mungkin tidak merasakan kemajuan. Nah, saya sebagai generasi kedua yang merasakan naik kelas karena pendidikan itu ibu. Ayah saya tuh merasakan. Saya generasi kedua dan saya melihat langsung. Waktu masa kecil kan sering lebaran pulang. Ketika kami pulang, kami lihat tuh ibu-ibu dengan tetangga-tetangga di Kuningan. Nah, yang terdidik berbeda pulangnya dengan yang tidak terdidik. Betapa pendidikan itu berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Nah, jadi kenapa saya selalu peduli soal pendidikan? Sebenarnya bukan karena saya backgroundnya bidang pendidikan. Background saya ini ekonomi. Kuliah saya ini ekonomi.
dan sampai dengan master bidangnya moneter, bukan bidang politik apalagi pendidikan. Tapi saya menyaksikan dari studi yang saya lakukan, justru karena saya belajar ekonomi, negara-negara yang maju, bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang investasi pada pendidikan dan peningkatan kualitas manusia. Bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa Singapura, kemudian Cina, Tiongkok, itu semua maju. Kenapa? Ya karena investasi pendidikan. Nah, saya juga melihat keluarga kami, karena dari kakek yang tidak pernah sekolah, nenek yang nggak pernah sekolah, tapi mereka menyekolahkan anak-anaknya, jadilah keluarga yang berpendidikan. Nah, saya bersyukur. Mudah-mudahan apa yang dialami seperti generasi pertama, kan masih banyak sekali nih generasi pertama merasakan naik kelas, itu nantinya akan lebih banyak bisa merasakan di Indonesia. Tadi kan Bapak bilang kalau Bapak kuliahnya malah ekonomi ya Pak ya, bukan pendidikan gitu ya Pak ya. Emang waktu itu cita-cita Bapak apa itu Pak? Kenapa milih jurusan ekonomi? Apa pengen jadi pengusaha atau apa gitu? Iya, enggak sih. Saya jadi saya menyukai ekonomi, saya suka mempelajarinya, dan rencana saya dulu itu kalau mau memilih pekerjaan ada 3 kriteria. Gitu. Pertama, pekerjaan itu memberikan kesempatan untuk secara intelektual berkembang. Yang kedua, pekerjaan itu memberikan kemapanan ekonomi. Tidak perlu kaya raya gitu ya, tapi juga jangan hidupnya susah, tapi cukup aja lah. Seperti orang tua saya, cukup aja orang tua saya itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah secara sosial bermanfaat, berdampak. Jadi itu pekerjaan apa tuh Pak? Contohnya? Jadi dulu saya pikir jadi guru, jadi dosen. Jadi dosen. Ya, karena jadi dosen itu secara intelektual berkembang, secara ekonomi cukup, kemudian secara sosial jelas berdampak. Jadi saya dulu cita-citanya, karena itulah kenapa saya meneruskan master, doktor, karena saya nanti udah lagi kampus, mau ngajar. Jadi itu saya kerjakan. Pekerjaan pertama Bapak apa? Tapi saya ini juga seorang aktivis. Sejak kuliah saya selalu aktif di pergerakan mahasiswa. Sejak SMA juga saya aktif di OSIS. Jadi kemudian saya ada semangat aktivisme lah yang terus tumbuh. Selesai saya kuliah, kemudian saya menjadi peneliti di PAU, Pusat Antar Universitas UGM. Lalu dari situ saya berangkat dapat beasiswa Fulbright ke Amerika, untuk sekolah master di sana, di University of Maryland. Lalu sesudah itu saya dapat beasiswa untuk meneruskan PhD. Sampailah selesai saya sekolah doktor. Selesai doktor, saya mau pulang. Rencananya pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja. Kemudian, nah ketika itu saya melihat nampaknya kesempatan di Jakarta terbuka. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di Jakarta. Dan ketika bekerja di Jakarta, saya menjadi disertasi saya waktu itu tentang otonomi daerah, tentang demokrasi dan otonomi daerah. Lalu saya bekerja di sebuah lembaga namanya kemitraan, itu di bawah UNDP, United Nations Development Program, yang membantu reformasi di Indonesia. Nah, saya menjadi National Advisor on Regional Autonomy. Saya menjadi penasehat nasional bidang otonomi daerah. Disitulah saya mendapatkan kesempatan untuk berkeliling Indonesia. Saya betul-betul dalam sebulan mungkin sekitar 10 sampai 15 hari itu berkeliling ke berbagai tempat. Di situ saya menyaksikan dari dekat situasi yang kita hadapi sebagai bangsa. Saya menyaksikan betul, dan tidak banyak di antara kita yang dapat kesempatan keliling. Saya ini bersyukur karena tugas saya otonomi daerah, jadi otomatis keliling kemana-mana. Enak banget sih Pak. Jadi apa yang dikejar, ketemu dengan berbagai macam pihak. Di situ saya menyaksikan Republik ini itu kaya raya. Kaya apa? Kaya dengan
dengan budaya, kaya dengan manusianya, tapi banyak yang belum dikembangkan. Nah, di situ saya melihat harus fokus pada peningkatan kualitas manusia. Itu waktu zaman itu Bapak sudah sempat ke Bengkulu juga nggak Pak di 15 hari berkeliling itu? Sempat. Terus Saya sempat ke sini, saya bisa dibilang hampir semua wilayah saya datangi. Terus Bapak lihat waktu itu Bengkulu gimana? Bengkulu kan Waktu juga itu- kayak, kalau kita kan juga punya seperti kopi atau sawit gitu Ya. kan. Berarti kan juga harus ada kebijakan yang Itu saya sekitar 2006. 2006 saya ke sini. Pertama kali tuh Iya. saya ke Bengkulu. Jadi saya melihat waktu itu percakapan soal kopi. Iya. Nah, walaupun ketika bicara otonomi daerah kan tidak otomatis langsung soal ekonominya ya. Iya. Saya biasanya lebih banyak ketemu dengan aktivis sosial, kemudian pemerintah. Tapi saya menyaksikan banyak sekali potensi yang belum terkembangkan, belum tersambungkan sama pasar. Iya. Nah, saya mau cerita nih, ketika kami bertugas di Jakarta, DKI Jakarta membuat kerjasama Pasar Jaya dengan BUMD di Bengkulu, sehingga kami membeli produk-produk kopi Bengkulen. Oh iya, kopi Bengkulen. Bengkulen untuk kami gunakan di Jakarta. Wah. Jadi iya. itulah perjalanan saya. Lalu dari situ kemudian saya bertugas di kampus dan mengajar. Itu tahun berapa itu Pak? 2007 2007. mulai bertugas di kampus, mengajar sambil memimpin kampus. Itulah yang saya kerjakan. Terus kenapa Bapak terpikir akhirnya terjun ke dunia politik atau akhirnya terpikir untuk memimpin daerah begitu? Apakah karena keliling-keliling tadi Bapak melihat situasi daerah-daerah? Jadi sebenarnya lebih tepat saya ini diundang. Ketika saya waktu itu diundang untuk menjadi juru bicara pada saat kampanye tahun 2014. 2014. Kemudian selesai terpilih, Bapak Presiden meminta saya untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2016 Bapak Presiden memutuskan mencukupkan tugas saya sebagai Menteri Pendidikan. Ada reshuffle, ada 7 menteri yang tugasnya dicukupkan. Salah satunya saya. Iya. Itu bulan Juli 2016. Lalu di bulan September 2016 saya diundang untuk mengikuti Pilkada Jakarta. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya ikut Pilkada. Tidak pernah main. Partai tidak punya, uang tidak punya, nggak ada. Cuma nama saya ada di survei. Yang surveinya juga bukan saya yang bikin. Lalu partai-partai politik bermusyawarah, keputusan mereka mengusulkan saya ditanya. Jadi saya bilang waktu itu, prosesnya panjang lah, tapi singkatnya, ketika saya ditanya saya bilang begini, sebentar saya nggak pernah membayangkan maju di Pilkada Jakarta pula. Gitu. Iya. Tapi saya mau tanya sama ibu saya. Kalau ibu saya merestui, bismillah. Tapi kalau ibu saya bilang tidak, ya udah saya enggak. Jadi saya ketemu sama ibu, saya bicara. Terus ibu bilang, Anies, kalau itu kepengenan Anies gak usah aja. Tapi kalau itu permintaan dari umat, permintaan dari masyarakat, maka bismillah. Jadi saya jawab begitu juga. Kalau saya diminta, bismillah. Tapi kalau saya mendaftar, enggak. Karena ya pesannya begitu. Lalu mereka bermusyawarah, saya diundang. Jadilah saya ikut Pilkada. Kemudian Pilkada, saya tugaskan jadi gubernur. Bertugaslah saya di gubernur 5 tahun. Nah, di ujung masa tugas saya, ada sebuah partai namanya Partai Nasdem. Partai Nasdem ini bukan partai yang mendukung di Pilkada. Beliau mendukung calon lain. Tapi di ujung masa tugas saya, calon lain tadi siapa? cuma calon lain. Lalu kemudian di ujung masa tugas saya, Nasdem malah memutuskan untuk mendukung.
Dan dia mengatakan ini banyak sekali orang-orang yang memutarbalikkan fakta soal Jakarta. Apa yang dikerjakan di Jakarta. Nasdem kan selama bertahun-tahun tidak mendukung. Lalu dia melihat kenyataannya. Ketika melihat kenyataannya, beda dengan yang dikatakan di sosial media, beda dengan digaungkan. Akhirnya Nasdem malah memutuskan untuk mencalonkan saya sebagai calon presiden. Dan itu keputusan yang dibuat kira-kira 2 minggu sebelum saya selesai tugas sebagai gubernur. Saya ditetapkan sebagai calon tanggal 3 Oktober. Saya selesai sebagai gubernur 16 Oktober. Jadi saya ini adalah orang yang berada di wilayah politik karena ada panggilan tugas. Dan saya sering bilang begini, kalau ada panggilan tugas untuk masyarakat, ya insya Allah saya kerjakan. Di kampung saya, di Lebak Bulus di Jakarta, saya dipanggil tugas sama Pak RT supaya jadi pembina Karang Taruna. Dari mulai tahun 2013 sampai sekarang saya masih jadi pembina Karang Taruna. Karena saya dikasih tugas, ya saya terima tugas itu. Nanti kalau jadi presiden gimana Pak? Nggak jadi lagi Pak? Masih pembina, masa berhenti? Jadi saya rasa ketika ada panggilan tugas saya kerjakan. Dan ketika ada teman-teman saya yang dicalonkan, saya sering mendukung. Jadi ada dosen yang dicalonkan jadi wali kota, ada teman-teman yang jadi wali kota, ada yang jadi anggota legislatif, saya membantu. Kenapa begitu? Kita menginginkan lebih banyak lagi orang-orang tak bermasalah masuk dalam politik. Jangan sampai orang-orang baik, orang-orang tidak bermasalah malah menjauhi politik. Maksudnya orang-orang tak bermasalah itu kan teman-teman dalam dalam lingkup dosen seperti itu ya maksud Bapak? Bukan, ketika saya mengatakan orang baik, kriterianya mungkin sulit. Gimana mencari orang baik itu? Ya udah, lebih mudah mengatakan tak punya masalah. Kalau punya masalah itu apa? Tidak pernah ada persoalan kriminal, nggak pernah ada soal korupsi, kan lebih mudah tuh. Orang yang tidak punya rekam jejak bermasalah. Kalau saya bilang kriteria orang baik, baik itu range-nya banyak sekali tuh. Sebetulnya maksudnya orang baik. Tapi kalau nanti ditanya Pak, definisi orang baik apa? Gimana ya? Iya, jadi saya katakan orang yang tidak punya masalah. Nah, orang tidak bermasalah. Nah, orang tidak bermasalah itu perlu lebih banyak berada di wilayah politik. Kita ingin politik kita itu berisi orang-orang berintegritas dan kompeten. Nah, yang sering terjadi apa? Kalau ada orang baik masuk politik, malah dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik, malah tidak dipermasalahkan. Balik ya Mas? Nah ya, kapan kita akan politik kita baik kalau orang-orang yang tak bermasalah malah dipermasalahkan? Kalau saya tanya nih, saya tanya. Bung Karno kan pernah di sini. Bung Karno itu kalau ditanya profesi, apa profesinya? Apa ya profesinya? Apa? Kalau saya tanya Bung Hatta itu kalau ditanya profesinya apa? Kalau bisa ditanya pekerjaan gitu, nulisnya apa di situ? Politikus gitu. Iyalah. Iya kan? Politisi. Bung Hatta politisi, Bung Karno politisi, Bung Syahrir politisi, Agus Salim politisi, Pak Natsir politisi, Wahid Hasyim politisi. Itu politisi semua. Tapi kita sebut mereka sebagai contoh. Kenapa? Karena mereka berintegritas, karena mereka kompeten. Jadi menjadi politisi itu terhormat. Fotonya dipasang di mana-mana. Jadi kalau ditanya apa? Politisi kok. Coba hari ini. Sekarang malah kebahagiaannya Pak. Kayaknya kalau orang-orang, aduh politik tuh kayaknya. Bahkan Anda sendiri tanya Bung Karno apa, bingung nyebutnya apa? Iya. Iya politisi. Seorang memimpin partai politik, namanya apa? Politisi. Politisi. Nah, itulah yang harus dikembalikan di bangsa ini. Bahwa berada di wilayah politik itu bisa terhormat. Jaga marwah itu. Saya mau tanya, mereka latar belakangnya apa Bung Karno? Intelektual, guru. Bung Hatta, guru, intelektual. Bahkan Jenderal Sudirman, apa latar belakangnya Jenderal Sudirman itu? Sebelum jadi panglima
Guru juga ya, Pak? Guru. Pak, ini- Mereka itu adalah kaum intelektual yang memilih berada di kancah politik. Dia membawa gagasan, Iya. membawa ilmu, dan ketika membuat kebijakan pakai ilmu pengetahuan. Iya. Ketika menyampaikan pidato pakai ilmu. Iya, benar. Nah, ini yang harus dikembalikan. Iya. Nih Pak, kali ini Bapak pasti punya fans dan punya haters nih ya Pak ya. Apa nih Pak kalimat atau misalnya omongan para haters yang paling nyelekit nih menurut Bapak Nggak ada. selama ini? Nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Justru itu. Kenapa kita harus menghabiskan energi kita Untuk memikirkan itu? Nggak usah. Nggak ada. Dan ketika saya datang tadi, misalnya desak Anies, bebas aja ngomong apa saja, nggak ada yang diatur tuh. Siapa yang bertanya, nggak ada larangan, mau Iya. tanya apa saja boleh. Bagi saya, semua adalah warga negara Indonesia. Dan bagi saya semuanya punya hak untuk mengungkapkan pendapat. Kalau ada orang mengungkapkan dengan sopan, itu cermin karakter dia. Kalau ada orang mengungkapkan dengan kata yang tidak sopan, itu cermin karakter dia. Bukan urusan saya. Iya, benar. Kenapa kita jadi pusing? Karena kita yang jadi Iya. pusing ya Pak ya. Dan ingat, memang kita bisa ngatur pikiran orang. Bener. Kita bisa ngatur perasaan orang. Nggak bisa. Ya bisa kita mengatur pikiran kita dan perasaan Itu kita dia. ya Pak ya untuk memfilter semuanya. Nggak usah difilter, didengerin aja. Iya. Dan kita semua bilang, loh kalau ada orang marah-marah, itu dia ya. Kenapa jadi kita ikut pusing? Pak, saya mau nanya nih Pak, Bapak biasanya kalau kegiatan sehari-hari dari pagi sampai malam nih, apalagi sekarang di masa-masa sekarang ini gimana? Saya Apanya? pagi bangun tidur nih jam berapa, terus apa nih biasa aktivitas Bapak nih? Ada pasti Ya ada. kayak lagu itu, bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa apa? Menggosok gigi. Ya sama lah begitu. Bapak tidur berapa jam dalam sehari? Hah? Sesuai kebutuhan. Dari kebutuhan. Oh, nggak ada misalnya, oh jam 10 harus tidur itu. Atau malah sekarang jangan-jangan Sekarang tidurnya memang kurang nih. jumlah jam tidurnya berkurang sekali. Jadi rata-rata 4 jam, 5 jam. Kemudian habis itu perjalanan, tugas. Nah, kalau soal tidur, alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi saya itu untuk tidur. Oh, meskipun dimanapun berada ya Pak ya. Jadi begitu naik mobil, saya letakkan kepala, pak, bisa tidur. Naik pesawat, pesawatnya belum take off, saya udah take off. Nanti Jadi- pesawatnya landing, baru saya landing juga. Tidurnya singkat tapi berkualitas gitu ya Insya Pak ya. Allah. Nah Pak, kalau misalnya Bapak bagi waktu nih untuk keluarga dan juga kesibukan Bapak nih gimana? Diatur supaya sempat. Jadi kadang-kadang saya selesai kegiatan, kemudian kita jumpa di tempat makan malam, kita jumpa di tempat makan siang, lalu kita bikin supaya ada kesempatan untuk ngobrol keluarga. Tapi yang pasti kalau anak-anak butuh apapun, mereka bisa kontak saya kapan aja. Apalagi sekarang zaman udah canggih ya Pak ya. Kelihatannya mati nih. Enggak Pak. Aman. Apaan? Nah, terus Pak, kalau hobi Bapak nih apa? Hobi. Hobi, saya hobi baca, saya suka nonton film, Oh, suka nonton film. saya suka dengerin musik. Saya punya playlist nih di HP saya. Saya suka lagu-lagu yang kayak gimana nih Pak? Macam-macam sih. Saya punya saya bikin ini juga sih, bikin playlist saya sendiri. Kayak lagu-lagu yang seperti apa? Apakah yang ngebeat gitu atau Saya suka lagu yang enak. contohnya nih Pak, Kemudian lagu favorit ya, Bapak nih lagu- sekarang nih paling sering denger lagu apa nih? Apa ya? Saya gonta-ganti lagu ini. Yang lagi sering Bapak denger ya terakhir ini gitu. Saya Bapak dengernya pakai apa? Spotify. Spotify ya. Saya ini ada lagu-lagu Indonesia, tapi ada lagu-lagu lama nih yang Oh, kemarin lagu kumpul. lama ya. Kemudian ada lagu-lagu klasik Itali, macam-macam. Oh, macam-macam ya. Yang pasti Lagu- pokoknya enak didengar gitu ya Pak ya. Ada Kriterianya. juga lagu-lagu Melayu. Dangdut Ini Bapak saya- suka juga. Enggak sih, ini lagi
Ingat lagu Melayu nih. Saya lagi suka lagu ini. Lagi suka dengerin. Oh, Bapak suka lagu Melayu. Ini ada di HP semuanya. Jadi saya kumpulin. Kalau saya di perjalanan saya dengerin. Dengerin gitu. Kalau nonton berarti Bapak punya waktu dong untuk nonton gitu. Masih punya waktu gitu untuk nonton di tengah kesibukan begini. Nonton bioskop biasanya bersama keluarga. Kalau enggak weekend. Kalau enggak saya di sela-sela waktu. Saya kalau pagi itu sering treadmill. Apa treadmill itu jalan ya? Iya. Nah, sambil jalan itu sambil saya balas-balas WA. Atau kalau tidak ada yang urgen, saya taruh tablet sambil nonton. Kok sama sih Pak hobi kita Pak pagi-pagi begitu, saya juga. Saya nonton terus habis itu sambil treadmill. Jadi saya senang olahraga, saya senang. Waktu masih kecil saya ikut sepak bola. Dan saya ikut klub sepak bola. Lalu sekarang juga senang. Jadi saya kalau tanya apa, saya suka baca, saya suka olahraga, saya suka nonton, saya suka makanan enak, saya suka dengerin musik. Kedengeran ya. Gitu kira-kira. Oke. Nah nih Pak, 3 kata yang mendeskripsikan diri Bapak apa nih? Stabil, persisten, dan apa lagi ya? Kekeluargaan. Wah, kenapa ya Pak 3 ini? Ya, jadi alhamdulillah Tuhan berikan pada saya kesempatan untuk bisa stabil, untuk situasinya apapun juga tadi itu terus macam biasa aja. Itu alhamdulillah syukur. Alhamdulillah ya. Yang kedua, persisten. Apabila kita sudah punya rencana, maka terus jalani sampai tuntas. Jangan berhenti di tengah, jangan kita jangan mandek, pokoknya harus tuntas gitu ya. Iya, harus tuntas. Jangan berhenti bukan karena lelah, tapi berhenti karena selesai. Oke. Dan kekeluargaan. Dan keluargaan, saya merasa hidup ini bersama dengan keluarga. Kira-kira gitu. Wah, ini kita sampai nih pemirsa di bandara. Pak, saya punya anak saya nih ngefans banget sama Bapak. Boleh nggak saya minta ini Pak? Oh, boleh. Topi ini. Dan saya boleh nggak minta tanda tangan Bapak? Boleh. Ada spidolnya nggak? Nama ada dong, udah saya siapkan. Siapa nama anaknya? AB Pak. Bisa tolong ditulis juga namanya. AB, spellingnya gimana? Oh gitu, oh iya. Spellingnya apa? ABE. ABE. Okay. Saya langsung aja minta nih Mas, gak apa-apa kan Mas ya? Ada namanya dong Pak. Ini dari kebaca nih, Anies Baswedan. Oh gitu. Tanda tangan saya itu nama saya. Nggak akan susah dibaca. Ada orang tanda tangannya kan. Iya. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Terakhir nih Pak, pesan dong untuk pemirsa di rumah gitu, apalagi untuk masyarakat Bengkulu nih Pak. Maksudnya pesan apa? Ya, pesan yang ingin disampaikan gitu untuk masyarakat. Terima kasih sudah menjadi masyarakat yang ramah, masyarakat yang guyup. Insya Allah di Bengkulu selalu tenang, damai, dan yang lebih penting masyarakat sejahtera. Amin. Merasakan keadilan. Iya. Karena itulah kenapa kita mengusahakan perubahan supaya tidak lagi ada yang timpang. Insya Allah. Insya Allah. Wah, seru banget nih pemirsa. Nih ternyata nih obrolan kita lebih dari 30 menit nih, nggak cukup nih bersama Pak Anies. Makasih banyak Pak sudah Sama-sama. hadir di Bengkulu. Semoga ini bukan kedatangannya yang pasti nanti sering-sering lagi ke Bengkulu. Apalagi kalau saya jadi presiden Pak, jangan lupa Bengkulu ya Pak ya. Abis dari sini aktivitas Bapak apalagi nih di Jakarta nanti rencananya? Enggak, ini mau ke Lampung sekarang. Oh, mau ke Lampung. Oke Pak. Sampai ketemu ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, bersama bandara. Iya. Terima kasih, selamat buat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, itu tadi perjalanan kita bersama Pak Anies Baswedan, calon presiden kita. Nah sampai di sini perjumpaan kita di Sopir Energi TV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan di Sopir Energi TV di hari dan jam yang sama. Dadah.